Kapal Manchester United yang hampir karam akhirnya berhasil diselamatkan Ruud van Nistelrooy. Setan merah dikembalikan ke jalur yang benar usai nyaris tersesat bersama Erik ten Hag. Di tangan Ruud, The Red Devil belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Deretan pemain kunci juga kembali tampil gacor mencetak lebih banyak gol serta poin krusial. Setan merah kini hanya terpaut 4 angka dari jajaran 4 besar klasemen Liga Inggris. Bagaimanakah perubahan instan Manchester United bersama Ruud van Nistelrooy? Aku rekomendasiin sweater crewneck premium yang harganya murah banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Bikin Manchester United bisa cetak banyak gol. Manchester United sempat kesulitan untuk mencetak gol ketika dilatih oleh Erik ten Hag. Padahal setan merah punya catatan peluang emas paling banyak di Premier League musim ini. Skuad Manchester merah mencatat sekitar 113 peluang emas saat dilatih ten Hag. Sayangnya The Red Devil hanya mampu mencetak 8 gol dari 9 pertandingan. Bahkan setan merah cuma sanggup menyelesaikan 18,5% dari 113 peluang emas tersebut. Ketajaman Manchester United di depan gawang lawan bahkan kalah dari Southampton. Rekor buruk lini depan setan merah semakin parah setelah membuang sekitar 26 peluang gol. Dayot langsung mengecam penggawa Manchester United. Anda dapat melihat bahwa para pemain United telah menyia-nyiakan peluang. Dan ini merupakan lingkaran setan, di mana semakin banyak peluang yang Anda lewatkan, semakin besar tekanan yang muncul, dan semakin sulit untuk mencetak gol. Ujar Yor. Gara-gara hobi buang peluang, setan merah kalah telak dari Manchester City. Rata-rata gol The Citizens mencapai 2,0 gol per 90 menit. Sementara Manchester United hanya 1,1 gol. Namun ketajaman Manchester United langsung meningkat setelah dilatih Ruud van Nistelrooy. Buktinya, setan merah sanggup mencetak 5 gol saat menghadapi Leicester City di Piala Liga. Ruud mengaku kalau Manchester United sebenarnya mampu menciptakan banyak gol. Kami menciptakan begitu banyak peluang dan gak mampu menyelesaikannya. Namun selalu menjadi target bagi saya untuk bisa menyerang di setiap pertandingan, ungkap Van Nistelrooy. Manchester United bahkan sukses mencatat 11 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Raihan ini bikin perolehan gol setan merah sudah nggak minus lagi. Hasil positif yang dibawa oleh Ruud van Nistelrooy berhasil menyelamatkan Manchester United. Saat ini, skuad setan merah perlahan menjauh dari zona degradasi. Berada di peringkat 13, The Red Devil hanya berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Setelah jeda internasional, setan merah kembali berpeluang mendulang poin penuh. Pasalnya, Manchester United akan menghadapi Ipswich Town yang berada di posisi 17 klasemen. Sentuhan ajaib Ruud juga bikin setan merah sukses memutus kutukan di Eropa. Manchester United akhirnya meraih 3 poin perdana usai setahun dahaga kemenangan. Setan merah mengandaskan perlawanan PAOK FC dengan skor 2-0. Kemenangan ini juga mengakhiri 3 hasil imbang di Europa League musim ini. The Red Devil sekarang hanya berjarak 3 angka dari zona aman untuk lolos ke fase gugur. Hasil instan ini bikin nama Van Nistelrooy semakin dipuja-puja pendukung setan merah. Ruud juga berhasil mencatat rekor sebagai pelatih Manchester United dengan win rate tertinggi. Tercatat ex-pelatih PSV ini berhasil memiliki presentase kemenangan sebesar 75%. Paul Scholes langsung mendukung wacana untuk mempermanenkan Van Nistelrooy sebagai pelatih utama. Saya pikir dia seharusnya menjadi manajer. Hanya dengan menonton 3 pertandingan ini, dia bermain bagus di Belanda. Dia memenangkan Piala Belanda, dia memenangkan banyak hal lainnya. Bagi saya, dia tampak seperti orang yang cocok menjadi manajer. Bahkan, Cristiano Ronaldo menyebut Ten Hag bisa saja bermain lebih bagus jika mau mendengarkan Van Nistelrooy. Jika Ten Hag mendengarkan Ruud, mungkin dia bisa. Saya pikir itu bisa banyak membantu karena dia tahu klub, dan klub harus mendengarkan orang-orang yang ada di sana, tutur Cristiano Ronaldo. Sukses bikin pemain kunci kembali gacor. Sentuhan ajaib Ruud van Nistelrooy juga terlihat saat membangkitkan pemain kunci setan merah. Bruno Fernandes sempat dihujat banyak pihak setelah menurun drastis di musim ini. Sang Magnifico dianggap gagal menjadi tumpuan utama untuk menggendong setan merah. Saat dilatih Erik ten Hag, Bruno justru lebih banyak menjadi beban di lini tengah.
Pemain asal Portugal ini sering kehilangan bola akibat banyak salah melepas umpan. Bruno juga kadang marah-marah sendiri jika rekannya gagal tampil impresif di atas lapangan. Emmanuel Petit langsung menghujat sifat sang pemain yang terlalu banyak omong. Bruno adalah pemain yang bagus, tapi seringkali saya kurang suka dengan sikapnya di lapangan. Dia berlagak seperti diva. Bruno nggak menyemangati rekan-rekannya jika situasi berjalan sulit. Van Nistelrooy langsung mengembalikan Bruno kembali menjadi gelandang serang murni. Alhasil keran gol serta asis sang pemain langsung mengucur deras dalam 4 laga terakhir. Bruno bahkan sukses mencetak gol indah saat Manchester United menghancurkan Leicester City. Kemudian ada Casemiro yang juga kembali gacor sejak ditangani oleh Ruud. Padahal ex-pemain Real Madrid ini disebut sebagai pembelian gagal oleh Gary Neville. Pembelian Casemiro adalah salah satu kegagalan Erik ten Hag di Manchester United, tegas Neville. Selain itu ada Manuel Ugarte yang akhirnya bisa menyegel satu tempat di starting line up. Pemain asal Uruguay ini membentuk duet kokoh di lini tengah Manchester United. Saat melawan Leicester City, Ugarte menampilkan performa kelas atas sebagai gelandang bertahan. Dirinya sukses 7 kali merebut bola dari lawan serta memenangi 6 tackle. Performa Alejandro Garnacho juga ikut meledak di tangan Ruud van Nistelrooy. Padahal publik Old Trafford sering dibuat frustasi oleh performa angin-anginan sang pemain. Alasannya karena Garnacho suka egois saat menguasai bola hingga mengabaikan rekan-rekannya. Ditambah lagi pemain berjuluk El Bichito ini juga terlalu rajin membuang peluang. Dilansir dari FotMob, Garnacho masuk daftar 10 besar pemain yang sering gagal mengonversi peluang. Saat melawan West Ham, dirinya gagal menyulap 3 tendangannya menjadi sebuah gol. Namun ketajaman sang pemain langsung menyala di bawah asuhan Ruud. Kontra Leicester City, Garnacho melepaskan sepakan melengkung yang menusuk kencang ke gawang Mats Hermansen. El Bichito menjadi top skor setan merah musim ini dengan koleksi 7 gol. Van Nistelrooy juga membangkitkan Amad Diallo yang meredup di bawah asuhan Erik ten Hag. Dari 12 laga, Diallo hanya 2 kali bermain penuh 90 menit dan hanya 4 kali starter. Kesalahan ten Hag mengabaikan sang pemain langsung diperbaiki oleh Van Nistelrooy. Bersama Ruud, Diallo langsung bikin 2 gol indah di Europa League. Selain itu, ex-pemain Atalanta ini bisa memberikan warna baru di lini serang. Ditambah lagi, sang pemain juga nggak malas turun untuk membantu pertahanan. Potensi duet Ruud van Nistelrooy dan Ruben Amorim. Kesuksesan instan Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih interim akan segera berakhir. Masa depan Ruud akan di Old Trafford masih menjadi teka-teki karena menjelang kedatangan Ruben Amorim. Van Nistelrooy sejatinya sudah berkali-kali memberi kode ingin bertahan di Old Trafford. Ketika Manchester United datang dengan peluang sebagai asisten pelatih, bagi saya itu adalah kesempatan yang fantastis. Saya ingin tetap berada di sini. Bagi saya itu adalah keputusan yang disengaja untuk datang ke sini dan membantu. Saking cintanya dengan United, Van Nistelrooy bahkan bermimpi menjadi pelatih utama di masa depan. Tentu saja, saya ingin menjadi manajer Manchester United suatu hari nanti. Saya punya ambisi untuk mengelola tim ini, lanjut Van Nistelrooy. Namun, ambisi besar Ruud diprediksi bakal sulit diwujudkan oleh Ineos. Pasalnya, manajemen Setan Merah sudah memberikan kebebasan penuh untuk Amorim memilih staf pelatihnya. Pelatih kelahiran Lisboa ini berniat memboyong 5 staf utamanya ke Old Trafford. Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emmanuel Ferro, George Vital, dan Paulo Barreira bakal menyertai Amorim. Saya akan membawa staf saya. Itu selalu menjadi syarat utama ketika saya ditunjuk menjadi pelatih Manchester United. Jelas Amorim. Sang pelatih juga akan membawa tangan utamanya selama menjadi pelatih, yakni Adelio Candido. Pria 29 tahun ini telah menemani Amorim sejak melatih Casapia di Divisi 3 Liga Portugal. Meski begitu, Gary Pallister selaku legenda Manchester United ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Saran saya kepada Ruben Amorim adalah mempertahankan Ruud van Nistelrooy di tim, karena itu akan menguntungkan baginya. Ia memahami klub dan sangat paham akan seluk-beluknya. Aku rekomendasiin oli motor AHM Matic yang lagi diskon nih. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan perubahan instan di bawah Van Nistelrooy, akankah manajemen bakal menduetkannya dengan Ruben Amorim?